pembelajaran ke satu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus selalu mengutamakan sikap disiplin ya. Karena sikap disiplin sangat bermanfaat bagi cita-cita kalian di masa yang akan datang ya. Jadi kalian harus sungguh-sungguh untuk belajar supaya cita-cita kalian menjadi seorang dokter, polisi, tentara bisa tercapai. Ya, mari kita speaking dulu. Tahu itu yang yel-yel semangat? Tahu? Ya. Ibu pimpin 1, 2, 3. Pembelajaran ke-1, materinya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya itu. Contoh keberagaman budaya bangsaku. Kita simak. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kita telah membahas tentang menentukan ide pokok dan atau gagasan pokok atau kalimat utama dan gagasan penjelas atau kalimat pendukung dalam teks bacaan tentang apa? Budaya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan contoh keberagaman budaya di Indonesia muatan pelajaran PS. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk apa? Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dan teks tersebut dengan berkelompok. Yang kedua, menyusun gagasan pokok ke dalam peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan keberagaman budaya dari daerahnya sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, menentukan contoh-contoh keberagaman budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan dengan cara menempelkan gambar. Ibu dikasih ya. Terus, nah, kita akan mulai dengan mengidentifikasi gambar ya untuk mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung dari pestawai budaya. Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, tarian, makanan, senjata tradisional, dan yang akan menambahkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Ya. Terus, kita simak video pembelajaran dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini di tema 1 yang berbunyi indahnya kebersamaan. Mari kita pelajari bersama-sama melalui video pembelajaran kali ini. Perhatikan baik-baik apakah gagasan pokok itu dan apakah pula gagasan pendukung itu. Kita akan pelajari bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian perlu mencari kalimat utama paragraf yang kalian baca. Apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama adalah kalimat inti dari suatu paragraf. Kalimat pertama paragraf, kan namanya adalah paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf pertama disebut paragraf deduktif. Kalau terakhir induktif ya. Kalimat pertama dan terakhir. Maka nama berarti ini campuran ya, paragraf campuran. Kalau kalimat pertama dan terakhir ya campuran. Nah, cara menentukan kalimat utama. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca dulu paragrafnya mulai dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Harus membaca kalian.
yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata pendukung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Karena kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kalimat terakhir itu adalah kalimat kesimpulan. Coba kita pelajari melalui contoh paragraf berikut ini. Nah, kita lihat contohnya ya. Manakah kalimat utamanya? Mulai dari awal hingga akhir. Masyarakat Kan Jawa harus ada kata jadi, maka ya. Baik. Masyarakat Betawi gampang menentukan kalimat utamanya. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni amplop. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Kalian perhatikan kalimat terakhir Kan ada jadi ya. Ada kata jadi. Jadi ini berarti paragraf apa yang ada di akhir kalimat yang akhir. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Ya, jadi diingat-ingat kalau ada kata hukum yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir berupa kalimat kesimpulan, maka kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menentukan ada kata penghubung kalimat jadi, utama. maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Perhatikan contoh paragraf berikut ini ya. Manakah kalimat utamanya? Kita baca dulu mulai dari awal hingga kalimat terakhir. Kalian baca ini. Salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba perhatikan kalimat terakhir paragraf tersebut. Adakah kata penghubung yang menunjukkan bahwa kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat kesimpulan? Tidak ada. Maka kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Di akhir tidak ada jadi, maka oleh sebab itu tidak ada, berarti kalimat utamanya berada di awal. Ya, kalau berawal dari awal berarti disebut paragraf pertama. Coba kata penghubung apa saja tadi yang menunjukkan kesimpulan? Ya, benar. Ada kata hubung jadi, maka, demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, kata penghubung dan kesimpulan. Kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga gagasan pokok bisa disebut juga ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Ya, pokok adalah gagasan yang ingat ini, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dari dan bisa berdiri sendiri. Ya, gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat ulang, bukan kalimat utama atau mayoritas kalimat utama. Jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majemuk tingkat ataupun kalimat majemuk setara. Jadi intinya kalau kalimat utamanya panjang dan bisa diringkas, itu kalian boleh meringkasnya menjadi gagasan pokok. Itu anak-anak. Nah, langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cari kalimat. Membaca paragraf dengan cermat, cari kalimat utamanya, cermati kalimat utamanya jika dapat diringkas. Ya. Apa gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jadi kita saya pelajari Ya, di sini menentukan gagasan pokok yang kita ambil. Ya, gagasan utamanya dan gagasan pokoknya, ya. Indonesia memiliki keberagaman budaya.
Jadi lebih singkat, lebih jelas, Ya, lebih inti. lebih singkat, lebih jelas. Jadi Ya, kalian akan jadi mudah gagasan pendukung menemukannya ya. sebagai tambahan Sekarang kita pindah ke gagasan pendukung ya, gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya Gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan Dari pendukung sini kita akan pada cari gagasan itu pendukungnya terletak ya. pada Di sini kalimat-kalimat apa? penjelas yang menjelaskan gagasan utama dan menjelaskan Jadi kalimat pendukung itu yang menjelaskan kalimat utama ya. Yang ini negara Indonesia memiliki banyak suku dan ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat-kalimat tersebut kita dapat mengetahui bahwa gagasan pendukung paragraf adalah yang pertama, Gagasan pendukungnya berarti yang menjelaskan kalimat utama ya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya ya. Ada kata banyak yang diulang beberapa kali kita bisa hilangkan karena keberagaman itu sudah termasuk atau sudah mewakili kata banyak. Yang kedua, keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kemudian, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah gagasan pendukung paragraf yang kalian baca. Apakah kalian sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, maka kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian di kelas ya. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap kerjakan. Dah, terus. Nah, ini sekarang kita akan membahas. Ini ada di buku tema buka halaman 3. Halaman 3. Ya, buka halaman 1 dulu ya. Ini ada, sekarang kita akan mencermati gagasan pokok. Tadi kan udah ya penjelasan dari video ya. Sekarang kita mencari gagasan pokok dari gambar. Ini apa? Gambar apa ini? Penari. Penari dari mana? Dari Bali. Sudah jelas karena memakai pakaian Bali. Terus di belakangnya ada apa? Rumah adat. Ya, rumah adat daerah Bali. Jadi ini gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya apa? Ini gagasan pokok dari gambar ini apa? Penari penari Bali. Ya, lanjut. Ya, tuh kan penari Bali. Jadi gagasan pokoknya itu penari Bali. Ya, itu penari. Nah, sekarang kita cermati. Penari cantik berasal dari Bali. Ya. Mana coba kalian gagasan pendukungnya? Yang gagasan pokoknya mana? Gagasan pokoknya penari cantik. Gagasan pendukungnya? Nah, ya berasal dari Bali ya. Nah, gagasan pokok itu adalah inti tentang kalimat itu ya. Tuh kan, jadi gagasan pokoknya penari yang mana? Penari yang cantik. Berasal dari mana?
Ya, jadi teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Jadi gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di mana? Di awal, di akhir, awal dan akhir. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, coba apa yang kalian ketahui tentang gagasan pokok? Apa? Ya, gagasan pokok adalah inti dari kalimat. Terus gagasan pendukung? Ya, inti yang menjelaskan gagasan inti dari masalah ya. Gagasan pendukung yang menjelaskan dari gagasan pokok. Terus ya ada LKPD ya yang akan Ibu bagikan kalian untuk mengisi supaya kalian silakan kalian bentuk dulu kelompok ya yang sudah kelompoknya yang mana? Kelompoknya sampai ke mana? Ya, ke kelompoknya masing-masing. Ibu mau bagikan. Mana ya? Ya, di sini. Ya, di sini. Pindah ke sini. Ini. Terus. Ini kelompok mana? Ya, nih. Nih.
dikerjakan.
berapa tadi? Tuh, ya, sudah mana? Ayo boleh ditempel. Ini masuk ke paragraf berapa? Kalian boleh tempel. Sampai siapa yang sudah boleh ke depan? Tuh, yang sudah silakan boleh ke
1 tentang indahnya kebersamaan. Dan pada video ini kita akan membahas tema 1 pembelajaran pertama, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama? Ada ya di buku Mari tema kita ini sama-sama gambar-gambarnya. tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa Nah, dan Indonesia budaya. terdiri atas bermacam-macam suku Dari bangsa. satuan Ya. Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Nah, dan jadi keberagaman itu sebagai anugerah, bukan untuk Mari kita pelajari kemusuhan, beberapa ya. keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa daerah. Nah, ada yang pertama bahasa Bahasa merupakan daerah. bentuk Ya. keragaman atau keragaman bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Meski bahasa daerah masyarakat Indonesia itu bermacam-macam, hal ini tidak menimbulkan perpecahan karena masyarakatnya saling menghormati budaya masing-masing. Contoh bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Sunda yang biasa ya, digunakan bahasa oleh Sunda. masyarakat Jawa Kita Barat. bahasa apa? Bahasa Ya. Batak, Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Betawi, dan banyak dan bahasa juga daerah. masih banyak lagi lainnya, bahasa daerah ya. yang ada di Indonesia. Contoh keberagaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Nah, setelah bahasa ada rumah, ada dia rumah adat dari mana? Satu bentuk keberagaman budaya Papua. Indonesia. Namanya apa? Wah, betul. Hampir Nah, setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat dengan berbagai bentuk yang khas dan unik. Beberapa contoh rumah adat di Indonesia antara lain adalah rumah gadang di Sumatera Barat, nah ini rumah gadang. Tongkonadi. yang ada di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Kemudian ada rumah kalian di Kalimantan Barat Tuh. serta Hanai di Papua. Ya. Itu macam-macam rumah Yang adat ketiga ya. adalah pakaian adat. Nah, yang ketiga pakaian adat. juga merupakan bentuk keberagaman budaya Indonesia lainnya. Pakaian adat atau pakaian tradisional ada banyak macamnya. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki pakaian adatnya masing-masing. Pasti ada Setiap pakaian adatnya ya yang berbeda-beda. bentuk seperti warna, motif, dan bahan pembuatannya. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia misalnya adalah ulos Pakaian ulos dari Sumatera Utara ya. dari Jawa Timur Kesaan dari Jawa Timur, baju cere dari Maluku, dan baju dan bodo dari Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Ya. Yang keempat adalah kesenian daerah. Nah, ada kesenian daerahnya. Kesenian Coba. daerah juga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya. Kesenian daerah itu misalnya berbentuk tarian atau lagu daerah. Beberapa contoh kesenian daerah yang berupa tari adalah tari Kapur Siri dari Jambi, tari Sambung dari Tantiri Aceh, dari Jambi, tari sama Benteng tahu dari sama Jawa ya. Barat, tari Reog Ponorogo dari Ya. Jawa Timur, dan tari Perang dari Kalimantan Timur. Adapun kesenian daerah yang berupa lagu adalah lagu Akuse dari Papua, lagu Sodaran dari Riau, lagu Ondel-Ondel dari Jakarta, lagu Anak Kambing Sayang dari Nusa Tenggara Timur, dan lagu O Inang Teke dari Sulawesi Utara. Ada lagunya, jadi Yang beda-beda kelima ya. adalah makanan khas daerah. Nah, ini makanan khas yang kalian suka ya. Keberagaman bentuk Makanan khasnya Indonesia. juga berbeda-beda dari tiap daerah. Makanan di Ya. setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah rendang dari Padang, Nah, ada rendang dari Padang, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, sate, bandeng dari Banten,
makanan. dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, ada alat musiknya lagi. Ya. Alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Ya, alat musiknya ada apa saja? Angklung dari mana? Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Alat musik daerah dari lingkungan digunakan dana. Digoyang-goyang begitu. Ini apa? Sarua. Ya, berasal dari Sumatera Barat. Nah, ini apa? Gendang. Ya, alat tradisional sama. Gendang juga berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Ini apa? Tipa. Kalian tahu tipa? Berasal dari mana? Nah, terus. yang berasal dari daerah-daerah Jadi yang banyak ya di Indonesia mah banyak beragam budaya. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Salah satunya, kita dapat mendengar musik dari daerah-daerah yang Nah, sudah kan tadi ya. Nah, ini kita lihat. Tadi sesudah mengikuti pembelajaran, kita menganalisis tentang gambar yang ada di sini. Ada apa saja? Gambar apa saja? Ada pakaian ada. Ya, terus rumah ada. Terus senjata khas. Ya, terus banyak lagi ya. Nah, ini dari mana? Kalimantan Barat. Ya, ada ininya. Tuh, tariannya, pakaiannya. Terus rumah adatnya. Terus. Nah, ini dari Jawa Barat. Ya, ada pakaian adatnya, tariannya.
Lanjut. Elang. Sini Elang. Ini Elang cari makanan khasnya yang dari Sumatera Barat. Tinggal ditempel pakai apa? Air. Terus Shakira, sini Shakira. Cari itunya Shakira. Tarian tradisionalnya yang berasal dari Sumatera Barat apa? Tarian tradisionalnya yang berasal dari Sumatera Barat. Kalian yang lainnya boleh sambil membuka HP ya. Boleh kalian cari di internet apa makanan khasnya dari internet. Silakan kalian boleh mencari informasi. Sekarang senjata tradisionalnya. Ini. Senjata tradisionalnya silakan dicari ini. Ini silakan dicari senjata tradisionalnya. Ya. Boleh sambil dicari di Google, ya. Pakai alat bantu gadget ya. Terus Rizko sudah belum? Belum sini. Rizko terus. Lain siapa? Nabila. Farah. Ini silakan. Cari mana saja. Ya. Ibu yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, cari. Yang ibu cari. Mana yang? Ya. Cari salah satu aja. Kalian tempel langsung. Cari salah satu. Tempel langsung di sana ya. Boleh. Lihat di mana pakaian Anda. Ya, itu apa? Lihat itu apa? Senjata bebas. Berarti ditempel di senjata. Itu daerah mana? Nah, itu. Terus yang ini. Jak itu beda. Jaki. Terus siapa? Siri. Naik Zakira sama Najwa. Silakan cari.
dilakukan